Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, untuk konten kita kali ini kita akan mengupload tentang kokon ya. Tema ini kita angkat karena sekalian ya merespon masukan-masukan dari teman-teman kita yang di luar pulau, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, yang sebetulnya mereka ini ya ingin budidaya cacing tapi terkendala dengan pengadaan indukan cacing gitu ya. Kalau dikirimkan dari Jawa ke tempat di sana itu selain biayanya mahal juga resikonya juga cukup tinggi ya gitu. Jadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah kita memulai budidaya cacing dengan kokon gitu ya, atau telur cacing. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu pemirsa, kita langsung saja ke lokasi. Ya, baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, kita ada di area kolam budidaya cacing yang diawali dari penebaran kokon ya. Jumlah kolam di sini ada 33 kolam, di mana masing-masing kolam itu ukurannya sekitar 1 kali 4 meter ya. Kemudian masing-masing kolam ini itu kita tebarkan 10.000 butir kokon gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung melihat ya kokon itu seperti apa. Mari kita bisa kita lihat bersama. Tuh. Nah, ini ada adik-adik kita lagi belajar untuk mencari kokon gitu. Mungkin saya juga lah ini nih begitu kita buka ini langsung ini kokonnya dilihat banyak ini, 1 2 3 4. Jadi nah ini ya, ini aja yang kelihatan gitu. Jadi dalam satu kolam ini Bapak Ibu, itu jumlah kokon yang terkandung dalam satu kolam lebih kurang mungkin bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu ya, karena memang cacing itu kan terus menerus memproduksi kokon ya, cacing dewasa gitu. Jadi saya ambilkan contoh ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu bentuknya kokon itu bisa lihat ini mungkin belum sampai 5 menit ya sudah dapat segini nih sultan ini, padahal juga baru belajar ya. Nah, bentuknya kokon itu kalau besarnya ya seperti kacang hijau gitu ya, bentuknya bulat, agak sedikit lonjong. Kemudian warnanya itu kalau masih baru ya, masih kokon muda itu warnanya itu hijau kekuningan dan agak transparan. Nah, kemudian kokon-kokon ini seiring waktu 2 atau 3 hari itu 4 hari ini warnanya berubah menjadi lebih gelap warna kokonnya, kemudian akan jadi keriput, kemudian kulitnya menjadi lunak, baru bayi-bayi kokon akan keluar dari kokon ini ya. Mungkin butuh waktu sekitar 1 minggu untuk ini bayi-bayi kokon itu keluar. Nah, Bapak Ibu, dalam satu kokon ini itu jumlah bayi-bayi cacing ya yang ada gitu, itu ya tergantung dari ukuran kokon ya. Kalau ukurannya kecil itu mungkin bayi yang ada di dalam kokon itu ada sekitar 2 sampai 3 ekor bayi. Cuman kalau kokonnya agak sedikit lebih besar, itu bayi yang ada di dalam kokon itu bisa sampai 8, 10 bahkan sampai 14 ekor. Lah itu mungkin makanan ya, nutrisi yang diberikan itu cukup mempengaruhi tentang kualitas dari kokon yang ada gitu ya sekalian. Jadi kokon-kokon ini Bapak Ibu sekalian itu nanti dalam 1 minggu itu sudah mulai menetas, kemudian mulai menjadi bayi cacing dan mulai mengalami metamorfosis ya, atau perubahan sampai menjadi cacing dewasa. Dari cacing bayi sampai cacing anak-anak umumnya itu lebih kurang 2 minggu. Dari cacing anak-anak menjadi cacing remaja itu juga 2 minggu. Dari cacing remaja menjadi cacing dewasa itu juga butuh waktu sekitar 2 minggu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan budidaya cacing mulai dari kokon,
lebih kurang ya, butuh waktu sekitar 2 bulan untuk bisa menghasilkan cacing-cacing dewasa yang ada di kolam kita kali ini ya. Mungkin bisa kita lihat nih cacing dewasanya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita mau bagaimana sih kokon tuh bisa dikeluarkan dari cacing gitu ya. Jadi itu yang akan menghasilkan kokon adalah cacing yang sudah dewasa ya. Biasanya usianya minimal 1,5 bulan ya, umumnya 2 bulan baru itu dewasa yang matang. Nah, biasanya Bapak Ibu, cacing yang dewasa itu memiliki kokon. Nah, mungkin ini tadi saya ambil ya beberapa. Nih memiliki kokon atau memiliki klitelium atau gelang tuh. Mungkin bisa jelas nih terlihat ini. Nah, itu adalah cacing dewasa. Disitulah kokon diproduksi ya. Terus Bapak Ibu, kokon akan keluar dari gelang itu ini ada dua pendapat atau dua referensi ya. Yang pertama, kokon dikeluarkan melalui mulutnya cacing. Biasanya mulut itu dekat dengan ini ya, dengan gelang atau klitelium, dengan dorongan gerakan otot-otot cacing, didorong terus ke atas sampai keluar ke mulutnya cacing gitu ya. Itu kokon keluar. Atau ada referensi yang kedua, ini di gelang itu ada semacam kayak apa itu kayak jalan keluar gitu ya. Jadi kokon keluar langsung dari klitelium itu ya. Itu nanti ada kayak garis gitu, itu tempatnya tempatnya kokon langsung keluar dari klitelium gitu. Jadi semacam kayak operasi sesar gitu ya Bapak Ibu. Kokon pada keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk perawatan harian kokon di sini, sebenarnya kokon itu lebih banyak membutuhkan kelembapan atau semprotan ya, menjaga kelembapan. Terus makanan sehari-hari dari kokon ini adalah kita menggunakan limbah-limbah organik yang kita buburkan. Jadi ini contohnya apa itu limbah-limbah organik yang sudah kita buburkan, terutama limbah-limbah pasar, limbah buah, kemudian limbah warung-warung, juga apa itu yang pasti limbah-limbah rumah tangga gitu. Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini adalah perawatan harian ya untuk kolam-kolam budidaya cacing yang di awal dari kokon ya. Ya mungkin kalau di awal makanan nggak sebanyak yang sekarang, karena sekarang kokon sudah berubah jadi cacing dewasa semua, sehingga makanannya menyesuaikan. Jadi makanan yang kita berikan itu adalah buburan ya, buburan dari limbah-limbah pasar, limbah kulit-kulit buah, limbah bahan-bahan organik yang lain ya, termasuk limbah warung, limbah nasi, semuanya kita buburkan ya, kita berikan untuk ini perawatan di masing-masing kolam. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, media atau bahan organik yang biasa kami gunakan ya di kolam-kolam pengembangan kokon ini, kami biasa menggunakan ini kokopit atau limbah dari sabut kelapa ya, kayak gini. Kami menggunakan ini karena karakternya yang gembur, kemudian ini menyerap air, dan ini juga sekaligus berfungsi sebagai pakan ya. Nah, untuk keperluan pengiriman kokon ya, biasanya kita menggunakan packing model seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi packing box plastik biasa. Kemudian untuk keperluan udara itu box
plastik ini kita lubang-lubang. Kemudian satu box plastik ini berisi 1000 butir gitu, 1000 butir. Nah, di box plastik juga sudah kita siapkan media atau bahan organik. Ketika nanti dalam perjalanan bisa jadi sebagian kokon sudah menetas dan bisa langsung makan bahan organik yang ada di box plastik ini. Nah, ini tadi beberapa kokon sebagian sudah menetas, beberapa juga masih belum menetas. Mungkin bisa kita lihat ininya. Nah, Bapak Ibu, ini ya selama perjalanan bisa jadi ya beberapa kokon menetas. Ini contohnya bayi cacing sudah keluar dari kokon. Kemudian ini kokon yang mungkin belum menetas ya, karena memang kadang-kadang menetasnya bisa selisih 1-2 hari begitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, itu tadi ya. Jadi ya, ini ada 33 kolam yang masing-masing tadi saya sampaikan ukurannya sekitar 1x4. Masing-masing kolam diisi lebih kurang 10.000 butir kokon. Bapak Ibu juga bisa melihat kondisi kolam di sini. Ini sama masih terbuka. Kemudian kolamnya luasannya lebih kurang ketinggian itu 1 hebel ya, sekitar 20 cm. Nanti dari kokon sampai nanti kolam ini berubah menjadi cacing-cacing dewasa itu butuh waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi ya konten kita tentang memulai budidaya cacing dengan kokon atau telur cacing ya. Semoga bermanfaat dan selamat untuk mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.